Sesaat lagi Anda akan mengikuti info haji terkini tahun 2025. Selamat mengikuti. Abdi Persada FM, lebih dari sekedar radio. Bersama saya Erva Yuradi dalam info haji terkini langsung dari Arab Saudi tahun 2025. Nah, saat ini Insan Persada, saya telah terhubung dengan pembimbing ibadah di Kloter 10, Bapak Hademas Hadi. Halo, Assalamualaikum Bapak. Halo ya. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat semua, jamaah juga sehat, alhamdulillah. Cuaca gimana nih Pak? Kemarin katanya di sana bisa diperkirakan sampai 50 derajat Celcius ya Pak? Iya betul, ya sementara ini masih sekitar 42 kalau di luar. Kalau menjelang Arafah biasanya memang cuaca itu akan lebih panas. Arafah di Musdalifah dan Mina biasanya memang seperti itu. Mungkin sampai ke 50 derajat. Tapi sejauh ini masih belum nyampe segitu Pak ya? Belum. Oke. Untuk para jemaahnya Pak, ada berapa jumlah jemaah di Kloter 10 ini? Kami di Kloter 10 ada 425 jemaah. Dari kabupaten mana aja nih Pak? Semuanya di Kabupaten Banjar, tapi kemarin pas berangkat ya ada yang berangkat sebentar, ingat ya 13 yang dari HSU 2 ikut kita. Oke. Dari Banjarbaru 2, Banjarbaru bukan HSU, benar. Siap. Yang seharusnya dia di Kloter 7, kemudian tertunda berangkatnya, kemudian dia berangkat di Kloter kita, Kloter 10. 2 orang dari Banjarbaru. Tapi dari Kloter 10-nya udah lengkap Pak ya? Sementara ini semuanya lengkap, karena sekarang kan perbedaan, ada sistem perbedaan dulu yang dinamakan maktab, sekarang dinamakan sirkah. Sirkah itu ada perusahaan-perusahaan yang ada di Arab Saudi melayani jamaah haji, dan mereka tidak mau atau tidak memberikan layanan untuk jamaah yang sirkahnya lain dari yang sirkah mereka. Jadinya di kita ini ada HSU campur, yang Kabupaten Banjar, yang Kloter 10 ada 4 orang yang di sirkah lain, gitu. Yang kalau sirkahnya sama, yang masuk di kita ada Kloter 13 itu ada 6 orang. Kalau jemaahnya di Kloter 10 nih Pak, yang paling mungkin yang paling muda atau yang paling tua ada di umur berapa Pak? Kalau yang paling muda umur 19 tahun ada, paling muda. Kalau yang paling tua 84 kalau nggak salah. Oke. Nah ini jemaah lansianya keadaannya gimana Pak? Jamaah lansia selama di Arab Saudi itu kan terus dipantau perkembangan kesehatan mereka oleh tim kesehatan kita, dan penyuluhan terhadap kesehatan mereka juga selalu diberikan, baik itu untuk mengingatkan mereka minum obat rutin yang mereka biasa konsumsi, karena mereka kan ya bahasa Banjarnya aritannya berbeda-beda, penyakitnya berbeda-beda, dan itu diingatkan untuk meminum obat yang rutin mereka konsumsi, kemudian selalu dipantau dan diberikan tanda khusus di kamar-kamar mereka. Jadinya tim kesehatan kita memudah memantau di mana ada jamaah yang memerlukan perhatian lebih, maksudnya resiko tinggi itu kita klasterkan menjadi resiko tinggi, sedang, dan resiko sedang biasa ya, resiko biasa gitu. Yang jamaah itu gitu. Kalau yang resiko tinggi ditandai merah di kamarnya. Jadinya petugas kesehatan kita mudah memantaunya, karena mereka harus dikunjungi ibu ininya. Kalau yang jamaah lain kan cukup untuk tim kesehatan kita standby di kamar atau di lantai, kita buka di lantai S biasanya, di satu lantai yang dipersediakan untuk klinik, itu mereka bisa turun, karena mereka masih bisa mandiri ya untuk mendatangi itu, untuk jamaah-jamaah yang sehat. Kalau jamaah yang risiko tinggi, yang lansia sudah perlu bantuan untuk pergerakan saja, itu tim kita yang mendatangi di kamar. Makanya fungsinya nama penandaan di kamar itu untuk memudahkan kita untuk ini di sini ada ibu A, ininya di sini gitu. Jadinya mudah menginikan. Seperti itu. Berarti ada pendampingnya juga Pak ya?
Iya, di tim kloter kita kan untuk petugas hajinya ada ketua kloter, ada saya pembimbing ibadah, kemudian ada dokter dan ada perawat satu. Kemudian ditambah oleh petugas haji daerah itu ada layanan umumnya 2 orang dan layanan kesehatan 1 orang. Jadi kesehatan kita di kloter ini ada 3 orang. Alhamdulillah dari warga Kabupaten Banjar juga dokternya, dokter Anita tugasnya di Simpang 4 Puskesmas, Ibu Dwi tugasnya di Ratu Zaleha dan Pak Hadri tugasnya juga di Ratu Zaleha. Jadinya mulai dari awal kita sudah keberangkatan sudah memantau, sudah melihat perkembangan data jamaah haji ini dari sisi kesehatannya sudah masuk dalam sistem Siskohat kesehatan itu sudah dipantau. Bahkan ada yang dikunjungi kalau memang perlu untuk dikonfirmasi lagi, dikunjungi beberapa orang sampai ke rumahnya, visitasi ini ya kan, visitasi ke rumah, Berarti cukup aman Pak ya untuk tim kesehatan yang sudah siap untuk menangani itu. Iya, untuk tim kesehatan kita luar biasa ininya pergerakannya dan banyak inovasi yang diberikan dari semenjak sebelum keberangkatan. Bahkan mereka juga kemudian dari apa yang mereka dapatkan dari data-data itu kemudian mereka wawancarai, ada yang didatangi tadi visitasi ke rumah itu mereka paparkan Bu di dinas kesehatan provinsi. Dan itu bagaimana strategi mereka untuk menghadapi atau melayani jamaah-jamaah tersebut. Nah, untuk kegiatan hari ini apa aja nih Pak yang akan dilakukan? Hari ini kita sudah menjelang Armusna, Ibu lah. Semua pemirsa di Banua, kita sudah menjelang Armusna yang insya Allah kita berangkat di hari Rabu. Makanya mulai tadi malam kita sudah ada mengadakan pertemuan atau rapat ataupun semua jamaah kita kumpulkan untuk memberikan briefing atau penjelasan tentang Armusna dan diharapkan semua jamaah mulai semalam hari ini dan besok itu istirahat full di hotel karena hari Rabu kita sudah berangkat ke Arafah. Memang secara nasional juga standarnya seperti itu menjelang Armusna untuk mengurangi aktivitas-aktivitas di luar apalagi yang memerlukan banyak tenaga karena kita Armusna lebih puncak haji dan lebih memerlukan tenaga itu di saat-saat itu jadinya di saving dulu. Untuk 2 hari ini kita tidak sarankan jamaah untuk beraktivitas banyak, lebih baik istirahat. Nah, untuk ini Pak, apakah ada aturan dari pemerintah Saudi nih Pak mengenai kebijakan? Mungkin apakah masalah visa atau hal lain Pak? Apakah ada? Kalau masalah visa kan memang maksudnya prerogatif dari kebijakan kerajaan Bu ya, memang kita tidak bisa. Kemudian juga memang kan itu sudah dikomunikasi oleh para petinggi-petinggi kita, baik itu dirjen, menteri dan lain sebagainya. Itu ya di wilayah hanya menghimbau atau memberikan masukan, tetap keputusannya ada di kerajaan Arab Saudi untuk mengeluarkan visa haji, maksudnya visa haji Furoda atau visa yang lain itu memang kewenangan mereka. Makanya yang banyak heboh kan memang haji Furoda yang tidak keluar visanya Bu ya. Iya betul. Sejauh ini Pak di Kloter 10 apakah ada kendala yang berarti nih Pak yang pernah terjadi? Untuk kelengkapan dokumen kita sudah alhamdulillah sudah disiapkan melalui EHAJ dari Siskohat kita dari tim dokumen pihak embarkasi melalui EHAJ itu sudah alhamdulillah sudah semua beres, visa haji sudah semua keluar karena kalau tidak keluar kan tidak bisa berangkat. Kemudian untuk tambahan yang sekarang diberikan perhatian juga adalah kartu nusuk. Kartu nusuk itu memang kartu yang diberikan oleh Syirkah atau dibagikan ya, memang itu dari mungkin dari departemennya Arab Saudi, kemudian dibagikan oleh Syirkah
kepada jamaah haji itu untuk memasuki daerah-daerah yang memang terbatas. Maksudnya terbatas itu sekarang dari Saudi ini kan membatasi pergerakan atau masuknya orang atau penduduknya sendiri pun dibatasi. Kalau yang tidak berkepentingan itu untuk memasuki wilayah Mekah. Pertama seperti itu. Kemudian kalaupun mereka punya izin masuk wilayah Mekah, itu pun tidak bisa memasuki daerah-daerah tertentu yang ya istilahnya mungkin di ring-ring tertentu ya. Ring satunya ya adalah Masjidil Haram. Jadinya dengan kartu nusuk itu kita bisa memasuki daerah, maksudnya pertama masuk ke Makkah, kemudian masuk ke Masjidil Haram yang di situ berkumpul semua orang itu. Kemudian juga dengan kartu nusuk itu juga itu untuk kita bisa memasuki Arafah, yaitu ya puncak hajinya itu Arafah, Musdalifah, Mina. Seperti itu. Oke, baik Harus Pak. dengan nusuk, yes, betul. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk keluarga yang ada di Kalimantan Selatan? Alhamdulillah untuk kita di sini walaupun dengan perjalanan yang berat, kemudian menghadapi lika-liku yang memang perbedaan kebijakan, tadi kemudian ada pemberlakuan kebijakan yang baru, perbedaan syirkah dengan kemudian berbeda-beda juga hotelnya gitu kan, ininya itu bisa kita lalui semua. Kemudian sampai saat ini jamaah haji kondusif sudah ada di hotelnya masing-masing. Maksudnya kalau yang masuk ke kita dari kabupaten lain, dari daerah lain kita terima, kita tempatkan dan kita layani dengan semampu kita dengan baik. Kemudian yang di hotel lain pun alhamdulillah juga sama, kita dapat informasinya juga dapat layanan yang sama. Kita harapkan untuk keluarga yang di rumah tetap mendoakan kami di sini, dan kami juga mendoakan yang berada di Banua, Barataan, mudah-mudahan haji kita lancar, dan yang di Banua juga bisa tenang, tidak was-was, karena kadang ada berita sedikit yang di Banua lebih dulu tahu gitu. Daripada kami yang di sini. Sementara persoalan itu sebenarnya sudah bisa terselesaikan di sini. Hebohnya berhari-hari gitu, padahal itu sudah bisa diselesaikan. Kita tetap positif thinking untuk perjalanan haji kita, semoga bisa menjadi haji yang mabrur, dan daerah kita juga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Semua pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah, diberi petunjuk untuk bisa memimpin daerah kita dengan baik juga, dan Barataan semua warga mudah-mudahan juga dimudahkan bisa dapat melaksanakan haji atau umrah ke Baitullah dan ke Madinatul Munawwarah. Oke, amin ya rabbal alamin. Amin. Iya, terima kasih Bapak waktunya. Semoga lancar ibadahnya Pak ya. Amin ya, amin. Terima kasih Pak. Juga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian info haji terkini tahun 2025 langsung dari Arab Saudi bersama saya Erva Yuradi. Nantikan info haji terkini tahun 2025 lainnya di jam yang sama hanya di 104,7 Abdi Persada FM. Demikian info haji terkini tahun 2025. Nantikan informasinya kembali setiap Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Hanya di Abdi Persada 104,7 FM.